Media itu pun pada hakikatnya baik, kitanya saja yang kadang membuat media sosial terkesan tidak baik. Apa sih salah media sosial? Apa sih salahnya Facebook? Iya, Pak. Yang salah yang punya akun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Deka TV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Nah, kali ini bersama saya Junaida, kita akan berbincang-bincang nih tentang pergerakan media massa di era krisis moral anak bangsa nih. Bersama Bapak Muhammad Nasir SSMA nih, Pak. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Nah, Bapak ini kan seorang kajur nih di komunikasi penyiaran Islam nih. Apa kesibukannya belakangan ini, Pak? Ya, pertama belajar, kedua berbaik-baik dengan orang, kemudian yang ketiga mengerjakan kerja jurusan, dan Ah, keempat mengajar. nah, ya, Pak, Ya. Pak. Jadi yang satu dua itu persiapan sebelum bekerja, belajar, kemudian bangun komunikasi yang bagus dengan orang lain, baru bekerja. Gitu. Ya, Pak. Nah, Bapak ini kan seorang literasi media. Nah, pas sekali, Pak, kita membahas pergerakan media massa di era krisisnya moral anak bangsa nih, Pak. Seperti yang kita ketahui nih, Pak, Facebook itu kan tempat seorang untuk mengekspresikan dirinya, Pak. Tetapi masih banyak nih, Pak, anak bangsa yang tidak mengetahui fungsi media itu, Pak. Iya, ini berat sekali temanya ya. Eh, Krisis moral anak bangsa ini kan. Pertama, saya percaya sebenarnya anak bangsa ini baik-baik. Hanya sedikit sekali yang apa itu yang tidak baik itu. Cuman yang sedikit ini yang bikin kacau, Merusak semuanya, merusak Pak. semuanya. Ya, Pak. Ya, media itu pun pada hakikatnya baik, kitanya saja yang kadang membuat media sosial terkesan tidak baik. Apa sih salah media sosial? Apa sih salahnya Facebook? Iya, Pak. Yang salah yang punya akun lah. Yang salah orang yang menggunakannya Ya, lagi, Pak. iya dia. Itu dia. Heeh. Eh, Krisis moral anak bangsa nih, Nah, Pak. Bagaimana sih, Pak, media massa di zaman saat sekarang ini? ya, pertama media massa itu berkembang sangat pesat, ditunjang juga dengan teknologi yang semakin lama semakin canggih, semakin memudahkan urusan-urusan manusia. Cuman ada sedikit hal yang mengganggu ya, kesalahan dalam penggunaan. Pertama, kesalahan dari niat orang yang menggunakannya. Ini yang paling parah ini. Niatnya mau menggunakan media sosial itu tujuan baik atau tidak. Nah, krisis moral terjadi karena kalau saya sudah pasti fix tidak ada alasan lain, kesalahannya itu niat dari orang yang menggunakannya. Yang lain mungkin kesalahannya karena kurang paham. Nah, untuk yang kurang paham mungkin bisa kita berikan toleransi, butuh program treatment khusus untuk membuat mereka paham. Nah, krisis moral kalau kita lihat apa yang terjadi di media sosial Facebook misalnya, Ya, Pak. kebanyakan menjadi lebih parah. Ada orang yang tidak tahu, tidak paham tentang media massa, diboncengi, ditumpangi oleh orang yang niatnya buruk. Jadilah berlipat ganda lah. Nah, jadi orang yang baik terlihat seperti orang yang tidak punya moral, padahal di belakang mereka itu ada orang-orang yang betul-betul tidak punya niat baik sama sekali, yang moralnya memang rendah sekali. Nah, jadi semakin banyak kita lihat di media sosial, kenapa begini? Kenapa terjadi krisis moral? Ini ustadz kok begini ngomongnya? Ini orang baik kok begini ngomongnya? Ini dosen kok begini ngomongnya, ya kan? Ya, Pak. Kita harus pilah-pilah, kita harus cerdas. Ini apakah betul-betul karena dia tidak baik atau memang dia ditunggangi, ditumpangi oleh orang-orang yang memang niatnya tidak baik. Nah, Pak, aplikasi Facebook itu kan tempat kita untuk menginspirasikan ya kan, Pak, Ya. mengekspresikan. Nah, tapi banyak nih, Pak, orang-orang tua yang takut moral anaknya rusak. Nah, bagaimana tuh, Pak, seharusnya?
Ya itu, orang yang takut moral anaknya rusak itu kan, pertama wajar sajalah dia orang tua tidak ingin anaknya terjebak kepada hal-hal yang negatif. Iya, Pak. Cuman kalau orang tua yang mengerti, paham dengan, media massa, paham dengan media sosial, semestinya kekhawatiran-kekhawatiran ini ditindaklanjuti dengan usaha-usaha atau treatment agar kekhawatirannya berkurang, agar dampak media sosial terhadap anak yang dia khawatirkan itu berkurang. Iya, Pak, Maka iya. orang tua harus cerdas duluan. Jadi dia bisa menggunakan, fitur-fitur yang sebenarnya sudah ada di media sosial itu untuk memprotek anaknya. Nah, Pak, apa benar nggak, Pak, media itu dapat merusak moral anak bangsa, Pak? Ya bisa lah, masa tidak? Sama halnya dengan memperbaiki dan dapat juga merusak. Apakah ada, Pak, faktor dari, rusaknya anak bangsa itu, Pak? Ya pertama pengetahuan jelas. Pengetahuan. Pengetahuan. Orang yang pengetahuannya bagus itu kecenderungannya pasti akan, memberikan, sesuatu yang positif. Kemudian yang kedua lingkungan. Lingkungan yang tidak bagus itu berpotensi mempengaruhi orang-orang agar, agar terlibat dalam hal-hal yang kita anggap buruk. Ibaratnya kalau jalan itu becek, kita orang baik jalan di becek, orang baik jalan di jalan yang becek, orang yang tidak baik jalan di becek, pasti kotor. Pasti kotor. Jadi ada peluang, cuman bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita tidak kotor? Kan itu yang orang yang cerdas kan begitu, agar tidak kotor mungkin dia cari memproteksi diri dengan bot kan, mau Iya, Pak. kotor kotorlah, yang penting alatnya ini, medianya, sarananya ini yang kotor, tapi kita kan tidak. Iya, Nah, Pak, iya, Pak. ya. Nah, lagi-lagi kecerdasan. Kecerdasan itu dalam bahasa kita di FDIK ini kan literasi. Literasi itu kan kemampuan kognitif yang bagus, kemampuan, skill yang bagus, itu dia. Nah, Pak, ini kan, banyak nih, Pak, marak-maraknya orang menelpon mengaku-ngaku sebagai anak kan, Pak. Ya. Nah, apa sih, Pak, penyebabnya orang itu melakukan itu, Pak? Ya, orang berniat buruk itu banyak sekali ya, tapi kalau yang penipuan karena yang ujung-ujungnya minta uang pasti motifnya ekonomi. Iya, Pak. Ya. Kenapa uang yang dia minta? Kenapa yang dia tidak minta senyum? Ya kan, kalau yang senyum itu paling, ingin itu caper ya, cari Iya, Pak, perhatian. iya, Pak. Nah, jadi motif orang-orang yang nelpon, anak bapak kecelakaan, anak bapak ketangkap polisi, anak bapak di narkoba, pasti ada motif uang di baliknya. Yang jelas itu bukan orang yang baik gitu. Iya, Masa Pak. cari uang dengan cara yang Jadi begitu? kita jangan mudah Jangan gampang percaya. Iya. Ya. Bagaimana sih, Pak, kenapa bisa data kita dicuri sama orang? Ya data kita memang tidak aman. Kesadaran kita akan data, kesadaran kita akan privasi diri itu memang sangat rendah sekali. Kita masyarakat Nusantara ini memang masyarakat terbuka, masyarakat hura-hura, apapun disebar. Iya, Pak, iya, Pak. Ada syarat apa-apa diberikan fotokopi KTP tersebar, nanti NIK kita tersebar. Kita ngisi pulsa di konter, nanti habis, buku catatannya nanti disebar. Kemudian keamanan data digital kita di penyedia data di instansi pemerintahan juga tidak, aman, begitu mudah diakses orang. Ya mungkin kesadaran akan pentingnya data diri ini, keamanan data diri ini yang masih kurang, baik di level masyarakat awam, mohon maaf sampai ke level yang paling atas, pemerintah. Kalau saya berpendapat demikian, kesadaran keamanan itu kan bukan hanya serangan, tank dan rudal saja. Iya, Pak. Ini kan kita tidak nyaman ya diteror karena data telepon kita ada, kemudian diteror segala macam. Nah itu kan aspek keamanan juga terganggu. Jadi keamanan itu bukan hanya gangguan yang mengancam keselamatan jiwa kita mati, bukan itu saja. Perasaan tidak nyaman yang dihantui, rasa tidak nyaman sampai mati itu kan sangat sakit sekali. Cobalah kalau tidak percaya. Iya, Pak. Ya. Nah, Pak, kemarin tuh kan ada yang lagi viral-viralnya nih, Pak, seorang pemuda membagikan makanan nih, Pak. Nah, setelah dilihat, Pak, ternyata isi makanan itu sampah dong, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah eksistensinya ataukah moralnya memang udah rusak dari awal Fix ya, Pak? sudah rusak moralnya itu. Udah Oh. sampah dia itu kan. Ih. Hanya sampah lah yang akan memasukkan dirinya ke dalam sampah, perilaku Iya, sampah. Pak. Ya orang yang baik kalau dia mau bantu pasti caranya baik.
Kemudian yang misalnya dia mau bantu makanan, tujuan akhirnya pasti yang muncul itu makanan. Iya, Pak. Ini dia mau bantu makanan yang muncul sampah itu coba apa itu? Ya gampang sekali sebenarnya. Itu perilaku-perilaku seperti itu udah jangan ditiru, udah kalau bisa dilaporkan saja ramai-ramai. Ini kesadaran ini. Kalau kita ingin memperbaiki keadaan, konten-konten yang seperti itu sudah dilaporkan saja. Ya kan media sosial kan mempunyai fasilitas. Iya, Pak. Ya. Nah, Pak, tindakan apa nih, Pak, yang perlu dilakukan seorang dosen nih, Pak, agar mengasih tahu mahasiswanya bahwasanya moral anak bangsa nih udah jatuh gitu, Pak? Ya, pertama dosen itu harus punya kesadaran dan pengetahuan bahwa dunia sekarang sudah maju, teknologi itu sudah sangat maju sekali. Dan dia harus menyadari juga dampak kemajuan teknologi ini. Teknologi ini ibarat pisau bermata dua, bisa membuat sesuatu menjadi baik dan bisa juga membuat sesuatu menjadi buruk. Nah, kalau dosen mempunyai kesadaran, dia harus menularkan kesadaran ini kepada mahasiswa. Yang paling dekat audiennya itu kan mahasiswa, khalayak penerima pesan kebaikan yang pertama itu mahasiswa. Dia harus mengajarkan segala tips dan trik untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau mudarat dari media sosial kepada mahasiswanya. Kemudian dosen juga menjadi bagian dari anggota masyarakat, yang dosen ini adalah anggota masyarakat yang well educated, punya pendidikan yang bagus. Dia juga punya tanggung jawab moral untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Iya, Pak. Nah, Pak, tingkat kewaspadaan apa sih, Pak, yang harus kita pahami di masa-masa saat sekarang ini? ya tingkat kewaspadaan itu udah level 1, bahaya ini, udah gawat. Iya, Pak. Yang sedikit yang merusak ini gawat. Satu harimau masuk ke satu kampung, walaupun satu harimaunya itu gawat gitu kan. Harus Pak. ditangani. Harus ada tindakan cepat, harus ada tindakan cerdas agar semua potensi-potensi buruk yang akan terjadi itu harus bisa diantisipasi sejak awal. Apa sih, Pak, yang bisa dilakukan agar generasi muda ini dapat memanfaatkan atau dapat manfaatnya dari positif media sosial nih, Pak? Ya, belajarlah mengenali apa keinginan dirinya. Dia mau apa sebenarnya? Kalau dia sudah tahu keinginannya, ada yang minat untuk bisnis, pasti dia akan meng-create konten-konten bisnis yang bisa memberikan keuntungan kepadanya. Kalau hanya mikir fun saja, mau bersenang-senang saja, ya itulah yang akan dia dapatkan. Maka saya menyarankan generasi muda itu mulai berpikir bahwa usia manusia itu sangat pendek. Fase-fase akan berubah setiap saat. Fase remaja masuk kepada fase dewasa awal. Fase remaja akan lain kebutuhannya. Fase dewasa awal akan lain kebutuhannya. Nah, kalau dia bisa mengenali apa yang dia inginkan di setiap fase itu, pasti dia akan mempunyai proyeksi sendiri terhadap masa depannya. Iya, Karena itu generasi muda itu jangan mudah larut dengan apa yang dia inginkan. Manusia itu punya dua, satu kebutuhan, yang dua keinginan. Kalau kebutuhan itu ketika dia sudah terpenuhi cukup. Kalau keinginan tidak akan pernah cukup. Ya, selalu merasa ingin. Ya, keinginan itu jangan terlalu diikuti. Kebutuhan boleh kita berjuang mati-matian untuk memenuhinya. Kebutuhan akan makan itu kalau nggak mati-matian kita cari akan makan gitu. Tapi kalau keinginan tidak kita kejar pun nggak apa-apa kan. Nah, Pak, bagaimana sih, Pak, cara agar kita tidak candu menggunakan media sosial atau bermain gadget nih, Pak? Kalau tidak candu sekarang, kalau tidak punya cara untuk diri kita sendiri, sekarang ada banyak klinik, ada banyak rumah sakit yang bisa mengatasi kecanduan gadget. Anda mau menyelamatkan diri sendiri atau masuk rumah sakit? Serahkan diri ke orang lain. Menyelamatkan sendiri. Ya, mau menyelamatkan sendiri atau butuh bantuan orang lain. Nah, yang kecanduan gadget mau ngurus sendiri enggak? Atau menyerah. Menyerahkan diri, minta ke orang lain untuk membantu saya agar keluar dari kecanduan. Iya, Pak.
Nah Pak, mungkin Hmm. waktu kita kurang bersahabat nih kan Pak. Ya, Nah mungkin sampai sini dulu bincang-bincang santai kita kali ini ya Pak. ya. Nah untuk teman-teman DKTV, terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir. Mungkin sekian dulu bincang-bincang kita kali ini. Saya Junaida dan segenap kru pamit undur diri. Jangan lupa saksikan DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.